Dan juga Nabi Sulaiman berbicara dengan semua binatang. Berbicara dengan semua binatang. Tapi ingat nih ya, para ulama kita mengatakan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Tetapi Nabi Sulaiman itu berbicara dengan binatang mengikuti bahasa, gaya bahasanya binatang. Jadi kalau bicara dengan burung, burungnya berkicau, Nabi Sulaiman juga mengikuti bicaranya burung. Nah, begitu tuh. Kalau Nabi Sulaiman berbicara dengan anjing, gung 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 gung. Nabi Sulaiman juga gung 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 gung. Nah, yang mengerti Nabi Sulaiman dengan anjing-anjing itu. Nabi Sulaiman berbicara dengan apa lagi? Dengan ikan. Tidak tahu bagaimana suara ikan tuh. Cup 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 gitu ya. Maka Nabi Sulaiman begitu ya, cup 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 cup. Umpama nih ya. Nabi Sulaiman bicara dengan harimau. Maka Nabi Sulaiman juga bicara dengan bahasa harimau. Wow 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 gitu tuh. Itu kata ulama seperti itu tuh. Jadi yang paham hanyalah Nabi Sulaiman. Ya, makanya tadi disebutkan ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat thairi. Wahai kalian manusia, kami yakni Nabi Sulaiman telah diberi pengertian tentang suara burung-burung. Ya, berbicara Nabi Sulaiman yang paham. Ulimna mantiqat thair, kami diberikan mengerti, paham dengan bahasa burung. Nah, ini di sini kata ulama, Nabi Sulaimanlah yang mengikuti gaya bahasa burung tadi. Begitu juga bahasa binatang yang lain. Tapi perhatikan ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa berbicara dengan binatang. Namun kehebatannya adalah bukan Nabi Muhammad yang mengikuti bahasa binatang, bukan. Kalau Nabi Muhammad yang mengikuti bahasa binatang, yang berarti yang paham cuma Nabi Muhammad dengan binatang itu. Tapi yang berbicara tapi ketika Nabi Muhammad berbicara dengan binatang, binatang itulah yang berbicara dengan bahasa manusia, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan bukan hanya Nabi Muhammad dan binatang itu saja yang paham, tapi orang-orang yang di sekitar pun juga paham. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Ya, nah itu. Kalau ada orang bisa bicara dengan binatang, tapi bahasa binatang, kalau Nabi kita yakin, Nabi Sulaiman yakin, tidak pernah bohong Nabi Sulaiman. Tapi kalau ada bukan Nabi, orang ngaku-ngaku aja saya bisa bicara binatang, mengikutin bahasa binatang, wah, ini bisa dikatakan kita nggak percaya. Itu kayak siapa namanya itu yang baru-baru ini atau yang sebelumnya ini heboh, Gufron, ya, bisa bahasa semut. Ana makoli, ya makoli itu loh. Pernah dengar ya, pernah lihat di YouTube itu. Katanya dia bisa bahasa semut, bahasa ikan, bahasa macam-macam. Tapi kalimatnya makoli. Allahu Akbar. Dan yang anehnya ada aja pengikutnya. Ada saja pengikutnya itu. Indonesia ini luar biasa. Gampang dipengaruhin. Lalu jangankan yang benar, yang salah aja dia ngikut, apalagi yang benar, ibarat kata nih. Bahkan yang parahnya terkadang yang benar nggak diikutin, yang salah diikutin. Ini mental kita nih, warga plus 62 ini. Ada saya punya jamaah, maksudnya jamaah pengajian dari jamaah tablik. Jamaah tablik waktu pengajian, jamaah tablik itu hadir.
Setelah pengajian atau lagi santai ngobrol begitu, dia cerita katanya. Dulu katanya dia cerita nih, kami tuh punya tamu dari Pakistan atau dari India gitu. Atau dari Arab, pokoknya dia cerita dari luar negeri lah. Apa dia bilang? Dia cerita ini katanya orang sana, entah orang Pakistan, India atau Arab, pokoknya orang luar negeri lah. Katanya orang luar negeri itu mengatakan kepada kita nih jamaah tabligh yang di Indonesia. Apa dia bilang? Dia bilang, kenapa ya orang Indonesia itu gampang sekali dipengaruhi. Gampang sekali dipengaruhi. Ajarannya banyak. Islamnya banyak. Kalau di Timur Tengah itu kan yang masyhur cuman ada dua. Sunni, Syiah. Itu aja. Sunni, Syiah. Ala kulli hal. Tapi di Indonesia banyak banget ajarannya. Lalu jamaah tabligh Indonesia dia berkata, kenapa ya katanya? Apa sebabnya? Kata orang yang dari luar negeri ini, katanya karena orang Indonesia itu makanannya banyak mengandung air. Banyak mengandung air. Dan sifat air itu adalah gampang dirubah-rubah. Air putih dipanasin, dikasih teh, dikasih gula, namanya teh manis. Dikasih susu, jadi apa namanya? Teh susu. Air panas putih ini jernih nih. Dimasak, dikasih kopi. Kopi pahit namanya. Nggak mau pahit, dikasih gula. Kopi manis namanya. Dikasih susu, kopi susu namanya. Dikasih apa lagi? Jahe, kopi, susu jahe. Ya enggak? Ya, masih kurang sempurna, dikasih sianida. Kopi sianida artinya. Artinya ya katanya nih, orang Indonesia tuh suka makanannya banyak mengandung air. Dan sifat air itu gampang dirubah-rubah. Tak pikir-pikir, oh iya ya orang Indonesia ini suka makan air. Makanannya itu banyak mengandung air. Soto aja lah, soto. Setiap daerah punya namanya soto. Soto Banjar. Ya, apalagi? Soto Betawi, soto Padang, soto Madura, soto Jawa, Lamongan, apalagi? Sebut aja soto Medan juga ada. Coto, nggak bisa bilang soto, coto Makassar ada juga. Banyak mengandung air. Masak nasi pakai air. Kebanyakan air jadi bubur. Sayurnya pakai air, kuah lagi, berkuah semuanya. Macam-macam, serba air katanya. Lain orang Arab, roti, jarang makan nasi. Roti itu sedikit airnya. Yang kering-kering dia. Nah karenanya kata dia nih ya, katanya yang jamaah tabligh dari luar negeri, oleh karena itulah sifatnya orang Indonesia ini gampang dipengaruhi. Gampang dipengaruhi. Dan paling hebat polisi itu polisi Indonesia. Polisi Amerika aja kalah sama Indonesia. Tentara Amerika kalah dengan tentara Indonesia. Kenapa? Karena polisi Indonesia ini yang ditangkap itu bukan hanya maling, bukan hanya koruptor. Wali ditangkap, nabi ditangkap, Israel sebab Jibril ditangkap. Lihat Edan yang aku jadi Jibril. Tinggal satu lagi, belum ada lagi nangkap Tuhan. Jangan ada yang ngaku jadi Allah Ta'ala, ya apa enggak? Nah, itu. Nah, jadi